pemirsa Netcall GPIB yang terkasih, saya Pendeta Radius Aditya Jonar MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pelangi Kasih Lawang. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa untuk mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami senantiasa ada dalam kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakan bagi kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan juga dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, berdasarkan Sabda Bina Umat, maka firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 10 ayat 8 sampai 16. Yeremia pasal 10 ayat 8 sampai 16. Tetapi untuk melandasi renungan firman Tuhan ini, maka saya akan mengambil dari 2 ayat, yaitu pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, yang menyatakan, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ada seorang tokoh besar yang kita kenal sebagai penemu hukum gravitasi, yaitu Isaac Newton. Isaac Newton mengatakan bahwa ada kuasa yang besar yang telah mengawali dalam proses penciptaan dunia. Dan kuasa yang besar itu diyakininya ada di dalam Tuhan. Hal yang unik adalah ketika Tuhan hadir dalam kuasanya, Tuhan tidak menyatakannya secara absolut. Tetapi Tuhan kemudian memilih untuk mempercayakan proses pemeliharaan dunia yang telah diciptakannya itu untuk kemudian diberikan kepada manusia, untuk kemudian dikelola dan dipelihara. Bahkan lebih lanjut, Tuhan kemudian memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan dalam pola kehidupan iman, manakah yang akan mereka anut dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sejak awal Tuhan sudah menggarisbawahi bahwa siapapun yang hidup di dalam Tuhan akan diberkati. Sebaliknya, siapapun yang tidak hidup di dalam Tuhan, maka ia tidak akan merasakan penyertaan Tuhan dan bahkan akan dihukum. Sayangnya, kebebasan untuk memilih ini ternyata kemudian disalahgunakan oleh manusia, sehingga kemudian mereka memilih untuk tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal inilah yang kita saksikan dalam kehidupan orang-orang Yehuda yang menjadi fokus dalam kitab Yeremia ini. Kita melihat bagaimana orang-orang Yehuda kemudian memilih untuk tidak menyembah kepada Allah, tetapi mereka malah memilih untuk menyembah kepada patung-patung berhala. Yang menarik adalah bahwa patung-patung berhala itu dibuat oleh tangan manusia, tetapi kemudian disembah, dihormati oleh manusia.
yang telah membuatnya. Hal inilah yang kemudian dikritisi oleh Nabi Yeremia. Ketika kemudian ia mengatakan bahwa ngapain kamu menyembah kepada patung-patung berhala yang kamu buat dengan tanganmu sendiri? Bukankah ini sesuatu yang terbalik? Bahkan lebih lanjut, Tuhan sendiri kemudian menyampaikan kepada Nabi Yeremia untuk mengingatkan hal yang penting dalam kehidupan umat. Tuhan membuka fakta bahwa Dialah yang telah menciptakan dan menjadikan dunia. Dan Tuhan hadir sebagai Allah yang hidup, Allah yang memiliki nyawa, tidak seperti patung-patung berhala yang mati itu. Dan karena itu, kita menyaksikan kemudian dalam ayat 11, bagaimana kehancuran daripada patung-patung berhala itu. Dikatakan semuanya akan dibinasakan. Dan faktanya, di dalam kehidupan orang-orang Yehuda sendiri, mereka kemudian melihat kehancuran yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan menggunakan tangan bangsa Babel untuk kemudian menghukum mereka. Pertanyaannya, adakah di antara patung-patung berhala itu yang kemudian dapat menolong mereka? Firman Tuhan katakan tidak. Sejarah juga mengatakan tidak. Tidak ada satupun di antara patung-patung berhala itu yang dapat menolong mereka dari kehancuran. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, renungan ini mengajak kita untuk melihat kembali dalam sebuah proses refleksi dalam kehidupan kita sendiri. Apakah kehidupan kita pada saat ini adalah kehidupan yang ada di dalam Tuhan ataukah tidak? Dan kita menyaksikan akibat yang dialami orang-orang yang tidak mau hidup di dalam Tuhan. Di sisi lain, kita diingatkan ada kasih Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat pada nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Mari kita melihat pada tiap-tiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita melihat kepada kasih Allah yang telah dinyatakan melalui karya Yesus Kristus, sehingga kita yang telah berdosa ini kemudian telah ditebus oleh karena kasih Allah, sehingga kemudian kita tidak binasa oleh karena tiap-tiap kejahatan dosa yang kita lakukan. Jika bukan karena kuasa dan kehendak Allah yang baik, tidaklah mungkin kita dapat hadir dalam kehidupan hingga pada saat ini. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita miliki, kekayaan yang melimpah, kepintaran yang hebat, jabatan yang tinggi, tidak akan pernah dapat menjamin kehidupan kita. Tetapi hanya di dalam Tuhanlah ada investasi kehidupan yang sejati. Karena itulah kita kemudian diajak melalui renungan firman Tuhan ini, untuk kita kemudian mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan dalam tiap-tiap janjinya tidak akan pernah mengingkarinya. Kita tidak akan pernah dirugikan dalam tiap-tiap kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu pemirsa yang dikasihi Tuhan, dalam renungan Night Call ini, mari kita kemudian menata kembali hidup kita. Mari kita kembali melihat pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita kemudian menyerahkan hidup kita dalam rancangan Tuhan yang lebih baik. Yakinlah, Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk tiap-tiap karya penyertaan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari. Kiranya kehidupan kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan mampukan kami untuk kemudian dapat melakukan hal-hal yang lebih baik bagi pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mengingat kehidupan kami sebagai manusia yang tidak pernah luput dari beragam pergumulan. Karena itu kami berdoa, jikalau ada di antara kami pada saat ini yang tengah mengalami pergumulan, kami mohon kiranya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan di dalam iman, untuk meyakini bahwa kuasa Tuhan Yesus selalu akan memelihara dan menolong kami. Kami tidak akan pernah dibiarkan sendirian dalam tiap-tiap pergumulan yang kami alami. Tetapi tangan Tuhan akan membantu kami untuk dapat terlepas dari beragam pergumulan yang kami alami tersebut. Kami berdoa juga ya Tuhan mengingat kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan mengingat pergumulan daripada saudara-saudara terkasih kami yang pada saat ini tengah mengalami bencana alam. Tuhan, kami berdoa dalam duka cita yang mereka rasakan. Kiranya kasih dan pengharapan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kemudian tidak berputus asa. Tetapi di dalam iman dan pengharapan, mereka boleh mengarahkan kehidupan mereka untuk kembali dalam proses pemulihan yang Tuhan akan nyatakan. Kami juga berdoa di tengah-tengah masa pandemi yang masih kami jalani pada saat ini. Kiranya kuasa Tuhan Yesus akan selalu menolong kami untuk dapat melampaui masa-masa yang sulit ini. Kami serahkan ya Bapa, karena hanya di dalam kuasa-Mu lah, maka Engkau yang empunya segala kuasa di atas segala penyakit, yang akan mampu untuk mengalahkan pandemi ini. Karena itu kami serahkan semua dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami pada saat ini, dalam waktu istirahat kami, bahkan juga untuk hal-hal yang akan kami kerjakan di esok hari. Semua kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, agar supaya kami tetap diberkati, dan kami boleh menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam program Night Call GPIB pada saat ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita semua. Mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.